Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nadina Syifa Putri Rahmayani. Saya sebagai MC yang akan memandu webinar pada hari ini dengan judul penggunaan antibiotik rasional. Pada hari ini, pengisi acaranya yaitu kakak-kakak yang hebat bernama Kanova, Kasusia, Kayesi, dan Kak Husnul. Tanpa basa-basi, langsung saja kita mulai webinar pada hari ini. Kepada yang pertama, Kak Nova dipersilahkan. Terima kasih Kak Nadina atas waktu yang telah diberikan. Pada kesempatan yang telah diberikan, saya akan menyampaikan materi webinar pada hari ini. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti webinar, diharapkan peserta mampu yang pertama menjelaskan penggunaan antibiotik rasional, yang kedua memahami resistensi antimikroba, yang ketiga menerapkan prinsip 5T, yang keempat, menjelaskan ASP. Yang kelima, memahami pedoman penggunaan antibiotik di Indonesia. Yang keenam, menganalisis kasus klinis. Yang ketujuh, menjelaskan peran apoteker klinis. Selanjutnya yaitu latar belakang. Antibiotik merupakan obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri dan telah berperan penting dalam menurunkan angka kesakitan serta kematian akibat penyakit infeksi. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat seperti tanpa indikasi yang jelas, dosis yang tidak sesuai, atau durasi terapi yang terlalu singkat maupun terlalu lama dapat menyebabkan resistensi antibiotik. Resistensi antimikroba atau AMR menjadi masalah kesehatan global yang meningkatkan resiko kegagalan terapi, lama perawatan, biaya pengobatan, serta angka morbiditas dan mortalitas. Selanjutnya, ada pengertian antibiotik. Obat yang digunakan untuk menghambat atau membunuh bakteri. Antibiotik tidak efektif untuk infeksi virus, contohnya yaitu amoxicillin, ceftriaxone, dan azitromisin. Kemudian penggunaan antibiotik rasional. Menurut WHO, pasien menerima antibiotik yang sesuai kebutuhan klinis, dosis tepat, durasi tepat, dan biaya terjangkau. Tujuan penggunaan tujuan penggunaan antibiotik rasional yaitu yang pertama meningkatkan keberhasilan terapi infeksi, kemudian mengurangi efek samping obat, mencegah terjadinya resistensi bakteri, kemudian menekan biaya pengobatan, serta menurunkan angka kesakitan dan kematian. Selanjutnya, pentingnya penggunaan antibiotik rasional. Penggunaan antibiotik yang belum rasional masih banyak ditemukan di fasilitas kesehatan. Program ASP atau PPRA terbukti meningkatkan ketepatan penggunaan antibiotik. Dokter, apoteker, dan perawat berperan penting dalam memastikan penggunaan antibiotik yang aman, efektif, dan rasional. Kondisi di Indonesia dan pentingnya antibiotik rasional. Berbagai studi di Indonesia menunjukkan penggunaan antibiotik masih belum sepenuhnya rasional, baik di rumah sakit maupun pelayanan kesehatan primer. Evaluasi menggunakan metode Giesens masih menemukan ketidaktepatan dalam pemilihan antibiotik, dosis, interval, pemberian, dan durasi tepat terapi. Kemudian diperlukan peningkatan edukasi tenaga kesehatan, penerapan pedoman terapi, dan penguatan program stewardship antibiotik. Kemudian pemahaman penggunaan antibiotik rasional penting bagi dokter, apoteker, dan perawat untuk mengoptimalkan keberhasilan terapi serta mencegah resistensi antibiotik di masa depan. Resistensi antimikroba atau AMR. Definisinya yaitu kemampuan mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit untuk bertahan hidup terhadap obat antimikroba yang sebelumnya efektif digunakan untuk mengobati infeksi. Penyebab utamanya yaitu yang pertama penggunaan antibiotik yang tidak rasional, kemudian penggunaan antibiotik tanpa resep, kemudian ketidakpatuhan pasien terhadap terapi antibiotik, penggunaan antibiotik berlebihan pada sektor peternakan dan pertanian, serta kurangnya pengendalian infeksi di fasilitas kesehatan.
Selanjutnya dampaknya yaitu kegagalan terapi infeksi, peningkatan angka kesakitan dan kematian, lama rawat inap lebih panjang, dan biaya pelayanan kesehatan meningkat. Selanjutnya, patofisiologi terjadinya resistensi antimikroba. Resistensi antimikroba terjadi ketika bakteri bertahan dari pajanan antibiotik dan berkembang biak, sehingga obat menjadi tidak efektif dan infeksi lebih sulit diobati. Yang pertama yaitu penggunaan antibiotik. Antibiotik digunakan untuk mengobati infeksi bakteri. Bakteri berwarna biru merupakan bakteri sensitif dan kuning merupakan bakteri resisten atau memiliki mutasi atau gen resistensi. Kemudian pada langkah kedua tekanan seleksi. Antibiotik membunuh bakteri sensitif tetapi bakteri yang resisten dapat bertahan. Kemudian langkah yang ketiga, bakteri resisten bertahan. Bakteri resisten bertahan hidup berkembang biak. Yang keempat, transfer gens resistensi. Gen resistensi dapat berpindah ke bakteri lain melalui mekanisme transfer gen horizontal. Mekanismenya yaitu konjugasi, transformasi, dan transduksi melalui plasmid transposon atau integron. Kemudian populasi bakteri resisten meningkat. Bakteri resisten menyebar dan dalam tubuh lingkungan dan antar manusia. Kemudian mekanisme resistensi bakteri yang pertama yaitu inaktivasi antibiotik. Enzim bakteri, misalnya beta-laktam, merusak atau menginaktivasi antibiotik. Kemudian yang kedua perubahan target, perubahan struktur target antibiotik sehingga obat tidak dapat berikatan dengan baik. Yang ketiga penurunan permeabilitas. Perubahan pada porin atau membran sel membuat antibiotik sulit masuk ke dalam sel. Yang keempat ada pompa efflux. Bakteri memompa keluar antibiotik sebelum mencapai targetnya. Yang kelima, bypass jalur metabolik. Bakteri menggunakan jalur metabolik alternatif sehingga tetap dapat bertahan hidup. Dampak klinisnya yang pertama yaitu kegagalan terapi. Antibiotik tidak lagi efektif mengobati infeksi. Yang kedua ada infeksi lebih berat dan berkepanjangan. Pasien membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh. Yang ketiga ada perlu antibiotik lini lanjut. Penggunaan antibiotik spektrum luas lebih mahal dan beresiko lebih tinggi. Dan yang terakhir yaitu penyebaran dan peningkatan AMR. Resistensi menyebar di rumah sakit maupun komunitas. Kesimpulannya, penggunaan antibiotik yang tidak rasional memberikan tekanan seleksi sehingga bakteri resisten bertahan dan menyebar. Pemakaian antibiotik yang tepat dan program pengendalian resistensi antimikroba penting untuk memutus siklus ini. Selanjutnya, epidemiologi resistensi antimikroba di Indonesia. Situasi terkini, Indonesia termasuk negara dengan beban resistensi antibiotik yang terus meningkat. Bakteri yang sering dilaporkan mengalami resistensi antara lain yaitu E. coli, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa. Resistensi tinggi ditemukan terhadap beberapa golongan antibiotik seperti penisilin, cefalosporin, dan fluoroquinolone. Daftar Surveillance Nasional, Program Surveillance of Indonesian Network on Antimicrobial Resistance atau SINAR menunjukkan peningkatan partisipasi rumah sakit, yaitu pada tahun 2020 terdapat 26 rumah sakit, tahun 2021 terdapat 51 rumah sakit, tahun 2022 terdapat 70 rumah sakit, dan tahun 2023 terdapat 75 rumah sakit. Data ini menunjukkan AMR telah menjadi masalah yang tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia. Data Global Resistensi Antimikroba atau AMR. Epidemiologi Global AMR. Yang pertama, AMR merupakan salah satu ancaman kesehatan masyarakat terbesar di dunia. Pada tahun 2019, resistensi antimikroba menyebabkan sekitar 1,27 juta kematian langsung dan berkontribusi terhadap 4,95 juta kematian secara global. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan WHO menetapkan target untuk menerapkan kematian terkait AMR sebesar 10% pada tahun 2030 dari baseline 4,9 juta kematian. Secara global, lebih dari 1 juta kematian per tahun secara langsung dikaitkan dengan bakteri yang resisten terhadap antibiotik.
Studi proyeksi menunjukkan bahwa tanpa intervensi yang efektif, AMR dapat menyebabkan 39 juta kematian kumulatif hingga tahun 2050. Resistensi tertinggi banyak ditemukan pada bakteri gram negatif seperti Klebsiella pneumonia, Acinetobacter baumannii, E. coli, dan Pseudomonas aeruginosa. Upaya pengendalian AMR. Strategi pengendalian yang pertama penerapan program pengendalian resisten antimikroba atau PPRA. Yang kedua pelaksanaan antimicrobial stewardship program atau ASP. Yang ketiga surveillance resistensi antibiotik secara berkelanjutan. Yang keempat edukasi tenaga kesehatan dan masyarakat mengenai penggunaan antibiotik yang rasional. Dan yang terakhir penguatan pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI. Konsep konsep 5T. Yang pertama tepat pasien, yang kedua tepat obat, yang ketiga tepat dosis, dan yang keempat tepat waktu, yang kelima tepat cara pemberian. Tepat pasien. Definisinya yaitu antibiotik dipilih sesuai kondisi klinis dan karakteristik pasien. Hal yang harus dipertimbangkan yang pertama usia pasien, yang kedua kehamilan dan laktasi, yang ketiga fungsi ginjal dan hati, yang keempat riwayat alergi obat, yang kelima penyakit penyerta. Contohnya, yang benar amoksisilin pada pasien tanpa alergi penisilin dan yang salah amoksisilin pada pasien dengan riwayat anafilaksis terhadap penisilin. Tujuannya untuk menjamin keamanan dan efektivitas terapi. Selanjutnya, tepat obat. Definisinya, pemilihan antibiotik harus sesuai dengan bakteri penyebab dan pedoman terapi. Pertimbangan pemilihan yang pertama spektrum aktivitas antibiotik, yang kedua hasil kultur dan uji sensitivitas, yang ketiga lokasi infeksi, dan yang keempat pedoman klinis. Contohnya yang benar pada nitrofurantoin untuk ISK tanpa komplikasi dan yang salah yaitu meropenem untuk infeksi ringan tanpa indikasi. Tujuannya untuk meningkatkan keberhasilan terapi dan menekan resistensi. Selanjutnya, tepat dosis. Definisinya, antibiotik diberikan dalam dosis, frekuensi, dan rute yang sesuai. Faktor yang mempengaruhi yaitu berat badan, usia, fungsi ginjal, dan tingkat keparahan infeksi. Contohnya yang benar amoksisilin 500 mg setiap 8 jam sesuai pedoman. Dan yang salah dosis terlalu rendah sehingga bakteri tidak teredikasi sempurna. Dampak dosis tidak tepat yaitu kegagalan terapi, munculnya bakteri resisten, dan efek samping meningkat. Baik, pembicara yang selanjutnya yaitu Kak Husnul Amalia. Kepada Kak Husnul Amalia dipersilakan. Tepat waktu. Definisi tepat waktu adalah pemberian antibiotik pada waktu yang sesuai, baik terkait waktu memulai terapi maupun interval pemberian obat, agar konsentrasi antibiotik tetap optimal dan efektif membunuh bakteri. Tujuannya yaitu mencapai kadar antibiotik yang efektif di lokasi infeksi, memaksimalkan keberhasilan terapi, mencegah terjadinya resistensi bakteri, dan mengurangi resiko komplikasi infeksi. Contoh penerapannya yaitu sepsis, antibiotik diberikan sesegera mungkin, idealnya dalam 1 jam setelah diagnosis. Antibiotik dengan aturan 3 kali sehari diberikan setiap 8 jam, dosis terlambat atau sering terlewat sehingga kadar obat turun di bawah konsentrasi terapeutik. Dampak jika tidak tepat waktu yaitu efektivitas antibiotik menurun, eradikasi bakteri tidak optimal, resiko kegagalan terapi meningkat, dan mempercepat munculnya resistensi antimikroba. Selanjutnya, tepat cara pemberian. Definisi tepat cara pemberian adalah pemberian antibiotik melalui rute, teknik, dan prosedur yang sesuai agar obat dapat mencapai lokasi infeksi dengan konsentrasi yang optimal dan memberikan efek terapi yang maksimal. Tujuannya yaitu memastikan efektivitas antibiotik, memaksimalkan absorpsi dan distribusi obat, mengurangi efek samping dan komplikasi, dan meningkatkan keberhasilan terapi. Contoh penerapannya yaitu amoksisilin diberikan secara oral pada infeksi ringan sampai sedang. Antibiotik oral diberikan pada pasien yang tidak dapat menelan atau mengalami muntah berat.
Dampak jika tidak tepat cara pemberian, yaitu kadar obat tidak mencapai konsentrasi terapeutik, efektivitas terapi menurun, resiko efek samping meningkat, dan kegagalan terapi dan resistensi antimikroba dapat terjadi. Selanjutnya, Antimicrobial Stewardship Program atau ASP, yaitu program terstruktur yang bertujuan mengoptimalkan penggunaan antimikroba agar pasien memperoleh terapi yang tepat, efektif, aman, dan cost-efektif sekaligus mengurangi resistensi antimikroba. Tujuan ASP yaitu meningkatkan penggunaan antibiotik secara rasional, meningkatkan luaran klinis pasien, menurunkan kejadian resistensi antimikroba atau AMR, mengurangi efek samping dan infeksi terkait antibiotik, dan menekan biaya pelayanan kesehatan. Manfaat ASP yaitu keberhasilan terapi meningkat, penggunaan antibiotik lebih tepat, resistensi bakteri menurun, dan lama rawat inap berkurang. Strategi utama Antimicrobial Stewardship Program atau ASP. Intervensi ASP yang pertama, Prospective Audit and Feedback, yaitu evaluasi penggunaan antibiotik oleh tim ASP, memberikan rekomendasi perbaikan kepada dokter. Yang kedua, Formulary Restriction and Prioritization, yaitu pembatasan penggunaan antibiotik tertentu dan memerlukan persetujuan sebelum digunakan. Yang ketiga, optimalisasi terapi antibiotik, yaitu pemilihan antibiotik yang tepat, penyesuaian dosis dan durasi terapi, dan deeskalasi berdasarkan hasil kultur. Yang keempat, edukasi tenaga kesehatan, yaitu pelatihan penggunaan antibiotik rasional dan sosialisasi pedoman terapi terbaru. Komponen ASP. Berdasarkan pedoman WHO, CDC, dan PPRA, ASP memiliki beberapa komponen utama yang saling mendukung untuk mengoptimalkan penggunaan antibiotik. Yang pertama, leadership commitment, dukungan pimpinan dan penyediaan sumber daya. Yang kedua, accountability, penanggung jawab pelaksanaan program. Yang ketiga, drug expertise, yaitu keterlibatan dokter dan apoteker yang kompeten. Yang keempat, action, yaitu audit, evaluasi, deeskalasi, dan optimalisasi terapi antibiotik. Yang kelima, tracking, pemantauan penggunaan antibiotik dan pola resistensi. Yang keenam, reporting, yaitu pemantauan penggunaan antibiotik dan pola resistensi. Yang keenam, reporting, yaitu pelaporan hasil monitoring dan evaluasi program. Dan yang terakhir, education, yaitu edukasi tenaga kesehatan mengenai penggunaan antibiotik rasional. Keberhasilan ASP bergantung pada kolaborasi multidisiplin yang didukung oleh komitmen pimpinan, pemantauan berkelanjutan, serta edukasi untuk memastikan penggunaan antibiotik yang rasional dan menekan resistensi antimikroba. Tim ASP, yaitu dokter, apoteker klinis, mikrobiologi klinik, perawat, dan tim pencegahan dan pengendalian infeksi. Strategi ASP yaitu prospective audit and feedback, evaluasi penggunaan antibiotik dan pemberian rekomendasi kepada dokter. Yang kedua, formulary restriction and prioritization, yaitu pembatasan penggunaan antibiotik tertentu yang memerlukan persetujuan khusus. Yang ketiga, deeskalasi terapi, yaitu penyesuaian terapi berdasarkan hasil kultur dan uji sensitivitas. Yang keempat, optimalisasi dosis, yaitu penyesuaian dosis, interval, dan durasi terapi sesuai kondisi pasien. Yang kelima, IV to oral switch, yaitu mengganti antibiotik intravena ke oral bila kondisi pasien memungkinkan. Yang keenam, surveillance dan monitoring, yaitu pemantauan penggunaan antibiotik dan pola resistensi bakteri. Dan yang terakhir, edukasi tenaga kesehatan, yaitu peningkatan pengetahuan tentang penggunaan antibiotik yang rasional. Dasar regulasi. Yang pertama, Permenkes Program Pengendalian Resistensi Antimikroba atau PPRA.
Tujuannya yaitu mencegah dan menurunkan kejadian resistensi antimikroba di rumah sakit, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, dan menjamin penggunaan antibiotik yang rasional. Pokok pengaturannya yaitu seluruh rumah sakit wajib menyelenggarakan program pengendalian resistensi antimikroba atau PPRA. Dibentuk tim atau komite PPRA yang terdiri dari dokter, apoteker, mikrobiologi klinik, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Melakukan surveillance penggunaan antibiotik dan pola resistensi bakteri. Dan yang terakhir, monitoring serta evaluasi penggunaan antibiotik secara berkala. Yang kedua, pedoman penggunaan antibiotik nasional. Tujuannya yaitu menjamin penggunaan antibiotik yang tepat, efektif, efisien, dan aman. Yang kedua, mendukung pengendalian resistensi antimikroba. Dan yang ketiga, mendorong penggunaan obat secara rasional. Pokok pengaturannya yaitu pedoman ini mengatur prinsip penggunaan antibiotik rasional, pemilihan antibiotik empiris dan definitif, penggunaan antibiotik profilaksis, interpretasi hasil kultur dan uji sensitivitas, dan monitoring evaluasi terapi antibiotik. Yang ketiga, formularium nasional. Formularium nasional merupakan daftar obat terpilih yang digunakan secara acuan dalam pelayanan kesehatan pada Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Fungsinya yaitu menjamin ketersediaan obat yang efektif, aman, dan cost-efektif, menjadi acuan pemilihan antibiotik di fasilitas kesehatan, mendukung penggunaan obat secara rasional, dan mengendalikan biaya pelayanan kesehatan. PPRA di rumah sakit. Yang pertama, mengendalikan resistensi, menurunkan kejadian dan penyebaran mikroba yang resisten terhadap antibiotik, mencegah munculnya bakteri multiresisten atau multi-drug resistant organism atau MDRO seperti MRSA dan ESBL, mempertahankan efektivitas antibiotik untuk terapi infeksi di masa mendatang. Yang kedua, menjamin penggunaan antibiotik rasional. Antibiotik diberikan hanya bila ada indikasi yang jelas. Pemilihan antibiotik berdasarkan diagnosis, hasil kultur, dan pola sensitivitas kuman. Mengoptimalkan penggunaan antibiotik baik dari segi kualitas maupun kuantitas, dan mengurangi penggunaan antibiotik yang tidak diperlukan atau tidak sesuai pedoman. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi penggunaan antibiotik, yaitu audit kuantitas penggunaan antibiotik, audit kualitas penggunaan antibiotik, surveillance pada penggunaan antibiotik, surveillance pada pola mikroba penyebab infeksi dan kepekaannya terhadap antibiotik, dan yang terakhir pemantauan munculnya mikroba multiresisten di rumah sakit. Tujuan klasifikasi antibiotik WHO Aware. Yang pertama, mengoptimalkan penggunaan antibiotik, mendorong penggunaan antibiotik yang paling efektif dan aman, mengurangi penggunaan antibiotik spektrum luas yang tidak diperlukan. Mengendalikan resistensi antimikroba, yaitu mengurangi tekanan seleksi terhadap bakteri, memperlambat munculnya bakteri resisten. Meningkatkan ketersediaan antibiotik esensial, yaitu menjamin akses terhadap antibiotik lini pertama yang penting untuk pelayanan kesehatan dasar. Mendukung program antimicrobial stewardship atau ASP, menjadi alat monitoring dan evaluasi penggunaan antibiotik di fasilitas kesehatan. Membantu penyusunan kebijakan nasional, digunakan dalam penyusunan formularium pedoman terapi dan program pengendalian resistensi. Klasifikasi antibiotik WHO Aware. Akses antibiotik yang direkomendasikan sebagai pilihan pertama atau kedua untuk sebagian besar infeksi umum. Karakteristiknya yaitu spektrum relatif sempit, resiko resistensi lebih rendah, efektif untuk infeksi yang sering ditemukan,
harus tersedia secara luas di semua fasilitas kesehatan. Contohnya antibiotik akses yaitu amoksisilin, ampicillin, benzilpenisilin, kloxasilin, gentamisin, metronidazol, dan doxycycline. Contoh penggunaannya yaitu pneumonia komunitas ringan, faringitis streptokokus, infeksi kulit ringan, infeksi saluran kemih sederhana. Target WHO merekomendasikan minimal 60% konsumsi antibiotik nasional berasal dari kelompok akses. Yang selanjutnya, klasifikasi antibiotik WHO aware berdasarkan WATCH. Antibiotik yang memiliki risiko lebih tinggi menyebabkan resistensi sehingga penggunaannya harus diawasi secara ketat. Karakteristiknya yaitu yang pertama, spektrum lebih luas, yang kedua, berpotensi meningkatkan resistensi bila digunakan berlebihan, yang ketiga, digunakan untuk indikasi tertentu. Contoh antibiotik watch yaitu ceftriaxone, cefotaxime, ceftazidime, ciprofloxacin, levofloxacin, azitromycin, meropenem pada beberapa indikasi masuk kelompok pengawasan tinggi. Contoh penggunaannya yaitu pneumonia berat, sepsis, meningitis bakterial, dan infeksi nosokomial tertentu. Pengawasannya yaitu harus sesuai pedoman terapi, perlu evaluasi klinis berkala, sebaiknya didukung hasil kultur bila memungkinkan. Selanjutnya, klasifikasi antibiotik WHO aware berdasarkan reserve. Antibiotik yang digunakan sebagai pilihan terakhir atau last resort antibiotik untuk mengatasi infeksi akibat bakteri multidrug resistant atau MDR. Karakteristiknya yaitu digunakan hanya pada kasus khusus, tidak digunakan sebagai terapi empiris rutin, memerlukan pengawasan ketat oleh tim PPRA atau ASP. Contoh antibiotik reserve yaitu colistin, polymyxin B, linezolid, tigecycline, ceftazidime avibactam, dan cefiderocol. Contoh penggunaannya yaitu infeksi oleh bakteri MDR atau XDR, Carbapenem resistant enterobacterialis atau CRE, MRSA berat yang tidak responsif terhadap terapi standar. Tujuan pembatasannya yaitu mempertahankan efektivitas antibiotik terakhir yang masih tersedia dan mencegah munculnya bakteri pan-resisten. Baik, pembicara yang ketiga ada Kak Yesi Juhilda. Kepada Kak Yesi Juhilda dipersilahkan. Baik, akan saya lanjutkan. Kasus klinis, identitas pasien, nama Tuan A, usia 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, berat badan 70 kilo. Keluhan utamanya batuk berdahak sejak 5 hari yang lalu. Riwayat penyakit sekarang, pasien datang ke IGD dengan keluhan demam tinggi selama 4 hari. Batuk produktif dengan dahak berwarna kuning kehijauan, sesak napas ringan saat aktivitas. Nyeri dada saat batuk, nafsu makan menurun, tidak memiliki riwayat asma atau TBC. Pemeriksaan fisik. Kesadaran kompos metis, suhunya 38,8 derajat Celcius, tekanan darahnya 120 per 80 mmHg. Nadinya 102 kali per menit, frekuensi nafasnya 24 kali per menit. Saturasi oksigennya 95%. Dasar diagnosis CAP, gejala klinisnya demam, batuk produktif, dahak purulen, sesak napas, laboratoriumnya leukositos, WBC 16.000 per mm, dominasi neutrofil, radiologinya infiltrat paru kanan. Jadi kesimpulannya diagnosis pneumonia bakterial sangat kuat sehingga memerlukan terapi antibiotik. Antibiotiknya ceftriaxone 1 gram setiap 12 jam.
Terapi pendukung yang pertama ada paracetamol 500 mg bila demam. Yang kedua oksigen bila saturasi kurang dari 94%. Yang ketiga cairan intravena sesuai kebutuhan, dan yang keempat mukolitik bila diperlukan. Tepat pasien. Pertanyaannya, apakah pasien membutuhkan antibiotik? Analisis pasien menunjukkan tanda infeksi bakteri. Yang pertama demam tinggi, kedua leukositosis, ketiga neutrofil meningkat, yang keempat infiltrat pada fototoraks. Tepat obat. Mengapa ceftriaxone dipilih? Ceftriaxone merupakan cefalosporin generasi ketiga, efektif terhadap bakteri penyebab CAP. Target bakterinya Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza, Klebsiella pneumonia. Kelebihannya spektrum luas, dosis praktis, efektivitas tinggi pada pneumonia sedang berat. Kesimpulannya tepat obat. Tepat dosis. Dosis standar ceftriaxone pneumonia 1-2 gram per hari. Kasus berat dapat mencapai 2 gram setiap 12 jam. Evaluasi pasien mendapat 1 gram setiap 12 jam, total 2 gram per hari, masih dalam rentan dosis terapi. Tepat waktu. Frekuensi pemberian ceftriaxone memiliki waktu paruh. Efek bakterisidal yang bergantung pada waktu pemberiannya jam 8 sampai jam 8 malam. Durasi terapi menurut pedoman minimal 5 hari, dapat diperpanjang sesuai kondisi klinis. Tepat cara pemberian. Rute pemberian intravena dipilih karena infeksi sedang hingga berat. Membutuhkan kadar obat cepat dalam darah, pasien masih dalam fase akut. Kapan dapat diganti oral? Jika demamnya hilang, kondisinya stabil, dan dapat makan dan minum. Switch terapi, ceftriaxone, amoxicillin, atau clavulanat oral. Peran apoteker klinis. Intervensi apoteker sebelum terapi, yang pertama menilai indikasi antibiotik, yang kedua menilai kesesuaian dosis. Selama terapi, yang pertama ada monitoring efektivitas, yang kedua monitoring efek samping, yang ketiga monitoring interaksi obat. Setelah terapi, yang pertama evaluasi durasi penggunaannya, yang kedua edukasi kepatuhan pasien. Apoteker dalam ASP, apoteker berperan dalam yang pertama prospektif audit, menilai apakah antibiotik sudah tepat. Yang kedua deeskalation, mengganti antibiotik spektrum luas menjadi lebih sempit jika hasil kultur tersedia. Yang ketiga IV to oral switch, mengganti terapi menjadi oral saat kondisi membaik. Yang keempat, monitoring resistensi, mencatat penggunaan antibiotik untuk program PPRA. Kemudian edukasi pasien oleh apoteker. Yang pertama, gunakan antibiotik sesuai resep dokter. Yang kedua, habiskan antibiotik sesuai durasi terapi. Yang ketiga, jangan membeli antibiotik tanpa resep. Yang keempat, jangan berbagi atau menggunakan antibiotik milik orang lain. Yang kelima, patuhi jadwal dan cara penggunaan obat.
Yang keenam, kenali serta laporkan efek samping. Yang ketujuh, perhatikan interaksi obat dan makanan. Yang kedelapan, simpan antibiotik dengan benar. 9, jangan menyimpan sisa antibiotik untuk penggunaan di masa depan. Yang 10, berpartisipasi dalam pencegahan resistensi antimikroba. Beri tepuk tangan kepada para pembicara pada hari ini. Ya, kesimpulan dari webinar ini adalah yang pertama, antibiotik merupakan terapi utama untuk infeksi bakteri. Namun, penggunaan harus dilakukan secara rasional untuk mencegah terjadinya resistensi antimikroba. Yang kedua, penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat menyebabkan tekanan seleksi, sehingga bakteri resisten bertahan hidup, berkembang biak, dan menyebarkan gen resistensi. Yang ketiga, resistensi antimikroba telah menjadi masalah kesehatan global dan nasional yang meningkatkan angka kesakitan, kematian, lama rawat inap, serta biaya pelayanan kesehatan. Yang keempat, penerapan prinsip 5T, tepat indikasi, tepat pasien, tepat obat, tepat dosis, dan tepat waktu atau cara pemberian, merupakan dasar penggunaan antibiotik yang rasional. Yang kelima, Antimicrobial Stewardship Program atau ASP berperan penting dalam mengoptimalkan penggunaan antibiotik, meningkatkan keberhasilan terapi, dan menekan perkembangan resistensi antimikroba. Dan yang terakhir, kolaborasi tenaga kesehatan, khususnya dokter, apoteker, dan perawat, sangat diperlukan untuk menjaga efektivitas antibiotik dan mendukung pengendalian AMR di masa depan. Oke, dari webinar ini ada 5 soal diskusi kelompok yang bisa kalian jawab. Soal yang pertama, mengapa antibiotik tidak boleh digunakan pada infeksi virus? Ya, terima kasih atas jawabannya. Yang kedua, bagaimana penggunaan antibiotik yang tidak rasional menyebabkan resistensi? Terima kasih atas jawabannya. Yang ketiga, jelaskan penerapan prinsip 5T pada pasien pneumonia. Terima kasih atas jawabannya. Yang keempat, apa manfaat program antimikrobial stewardship di rumah sakit? Terima kasih atas jawabannya. Yang kelima, bagaimana peran apoteker klinis dalam mencegah resistensi antibiotik? Terima kasih atas jawabannya. Saya, Nadina Syifa Putri Rahmayani, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar selanjutnya.